Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu mengembangkan isi teks eksposisi. Indikator yang akan kalian capai yang pertama yaitu peserta didik melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Indikator yang kedua, peserta didik menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Disimak ya. Yang pertama yaitu melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Nah, di sini teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut, digunakan argumen-argumen. Di sini ada perbedaan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Yang pertama itu gagasan pokok atau ide pokok atau disebut juga pokok pikiran. Nah, jadi gagasan pokok ini gagasan yang terletak pada kalimat utama sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang hanya terdapat satu gagasan pokok saja. Ada yang terdapat di awal kalimat dan ada juga yang di akhir kalimat. Nah, kalau yang di awal itu disebutnya dengan kalimat deduktif, kalau yang di akhir disebutnya kalimat induktif. Nah, yang kedua yaitu gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas adalah gagasan yang terletak dalam kalimat-kalimat penjelas. Umumnya, kalimat penjelas lebih dari satu. Semakin banyak gagasan penjelas yang disampaikan, maka semakin kuat pula gagasan dasar yang disampaikan. Nah, jadi kalimat utama sifatnya memberikan ide pokok tentang apa yang mau dibahas dalam paragraf tersebut, sedangkan kalimat penjelas sifatnya mengembangkan atau menjelaskan ide pokok dan berupa uraian. Contoh ilustrasi, gagasan yang mendukung ide pokok, atau memuat kata rujukan. Perhatikan contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas pada teks sebelumnya. Setelah itu, temukan gagasan pokok dan gagasan penjelas pada setiap paragraf. Nah, di sini gagasan pokok dan gagasan penjelasnya itu pada teks pembangunan dan kerusakan lingkungan. Tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen. Nah, ini pada paragraf yang pertama, gagasan pokoknya, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, sedangkan gagasan penjelasnya, 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu, dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi gagasan penjelas ini mengembangkan dari gagasan pokok. Untuk tugas yang pertama, temukan gagasan pokok dan gagasan penjelas setiap paragraf dalam teks upaya melestarikan lingkungan hidup dengan mengisi tabel berikut ini. Jadi, kalian mencari gagasan pokok di setiap paragrafnya dan gagasan penjelas. Nah, sudah saya kasih contoh tadi. Kalau misalkan gagasan pokok itu berada pada paragraf pertama, bisa di awal kalimat dan bisa di akhir kalimat. Sedangkan gagasan penjelas itu mengembangkan dari gagasan pokok. Selamat mengerjakan. Untuk tugas kedua, kalian perhatikan contoh terlebih dahulu. Di sini menyampaikan teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda pada teks yang berjudul
pembangunan dan kerusakan lingkungan. Nah, di sini penyampaian dalam teks eksposisinya yang pertama, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta meningkatkan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu, dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan penyampaian dengan bahasa yang berbeda, bumi sedang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Ada 6 masalah lingkungan yang utama yaitu ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Kerusakan alam yang terjadi sangat besar karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Di sisi lain, teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyampaian dengan bahasa yang berbeda ini, jadi kalian lihat dari teks eksposisi yang asli, kemudian kalian mengembangkan dengan pendapat kalian masing-masing. Tugas yang ketiga, buka buku paket pada halaman 66 sampai 67. Di sini tugasnya masih sama dengan tugas yang kedua, yaitu sampaikanlah isi teks eksposisi upaya melestarikan lingkungan hidup di atas dengan menggunakan bahasamu sendiri. Agar lebih mudah, kamu dapat mengubahnya setiap paragraf dengan menggunakan tabel berikut. Nah, jadi di sini kalian menyampaikan dengan bahasa yang berbeda, tetapi kalian memicu pada teks eksposisi yang aslinya. Materi untuk hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.